Saudara menanggapi penolakan istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa sebagai saksi kasus gratifikasi, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri menyatakan tersangka dan saksi wajib memenuhi panggilan. Tak ada negosiasi untuk penolakan pemanggilan. Tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu kami mengingatkan kedua saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK karena itu adalah kewajiban hukum. Informasi terkini kondisi kesehatan dan kelanjutan pemanggilan serta pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Jayapura, Papua. Selamat siang, Sisko. Tim dokter yang didatangkan dari Singapura ini secara pribadi oleh Lukas NMB atau seperti apa, Sisko? Ya benar, didatangkan secara pribadi pada pagi tadi atau tepatnya pada pukul 7:10 waktu Indonesia Timur, Mercy dan juga saudara, di mana berdasarkan informasi yang juga didapatkan dari tim kuasa hukum yaitu Aloysius Renwarin ini, bahwa dokter-dokter yang dipilih oleh Lukas NMB ini merupakan dokter yang sebenarnya sudah bekerja sama ataupun juga menangani kasus ataupun juga penyakit yang diderita dari Lukas NMB ini sejak 8 tahun terakhir di Singapura. Dan terkait masa pemeriksaan dan hasil perawatan yang akan dilakukan pada hari ini, yang informasinya dari yang kami dapatkan ini akan dilakukan di rumah pribadi dari Lukas NMB yang berlokasi di distrik Muara Tabi di Jayapura, Papua ini, memang nanti akan disampaikan oleh tim kuasa hukum kepada awak media. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan juga dari kuasa hukum, bahwa saat ini memang beberapa waktu terakhir atau beberapa tahun terakhir memang dari Lukas NMB sendiri mengeluhkan ataupun juga menderita sejumlah penyakit mulai dari jantung hingga juga ginjal, sehingga ini menarik perhatian juga karena inilah yang menjadi alasan juga dari tim kuasa hukum kenapa sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan untuk Lukas NMB dalam kapasitasnya sebagai tersangka meski sudah dipanggil oleh pihak KPK 2 kali berturut-turut terkait dugaan kasus gratifikasi sebesar 1 miliar ini. Mercy. Sisko, lalu bagaimana dengan kelanjutan pemanggilan serta pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK? Tentunya ini yang masih dilakukan, kalau dalam tanda kutip adalah tarik ulur yang harus dilakukan KPK dan juga dari tim kuasa hukum terkait pemanggilan dari Lukas NMB sendiri, karena alasan utamanya ataupun juga pertimbangan utamanya adalah alasan sakit. Padahal kalau kita melihat sebenarnya Mercy dan juga saudara, KPK sebenarnya sudah melakukan pertimbangan dengan melakukan permintaan kepada Gubernur Lukas NMB apabila memang perlu dilakukan perawatan di Singapura. Tapi memang dengan syarat sebenarnya Mercy, bahwa KPK itu harus memeriksa kesehatannya dengan menggunakan dokter pribadi. Bahkan dari statement yang dikeluarkan KPK juga akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa dari kesehatan Lukas NMB sendiri. Dan terkait masalah pemeriksaan dari kasus atau dugaan gratifikasi ini, sebenarnya KPK juga telah memanggil sejumlah pihak yang dilakukan terkait masalah aliran dana juga yang dilakukan terkait dengan kasus ini. Tentunya kalau kita melihat ataupun juga mendengarkan liputan yang telah disampaikan juga di program ini, bahwa memang selain Lukas NMB ada sejumlah perusahaan juga yang kemudian dipanggil untuk diperiksa oleh KPK. Bahkan dari keluarga Lukas NMB mulai dari istri dan juga anak ikut turut diperiksa KPK namun tidak hadir dalam pemanggilan tersebut. Memang ada sejumlah alasan kemudian yang dikatakan ataupun juga diungkapkan oleh tim kuasa hukum. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak mengetahui terkait masalah aliran dana ataupun juga dugaan gratifikasi ini, itulah yang menjadi alasan. Namun memang pemerintah dalam hal ini, bahkan Presiden Joko Widodo ini telah menjelaskan bahwa semua pejabat ataupun juga aparatur negara ini berkedudukan sama di depan mata hukum, sehingga harus menjalani proses hukum terlebih yang dilakukan oleh pihak KPK. Sehingga memang masih kami nantikan bagaimana terkait dengan hasil pemeriksaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan KPK untuk terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua ini. Mercy. Terima kasih Francisco Donasiano atas laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua.